Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anifa Dilasari, asal cabang dari Perak. Saya di sini akan menjawab tugas magang hari kedua. Yang pertama yaitu apa pengertian dari individual system? Pengertiannya yaitu proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Jawabannya yaitu karena tidak mungkin bertahap jika proses belajarnya dilakukan secara klasikal. Yang ketiga, apa tujuannya ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Tujuannya yaitu agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap. Yang keempat, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran? Perannya yaitu guru sebagai motivator yang berperan memberikan motivasi dan apresiasi kepada anak agar anak semakin semangat belajarnya setiap hari. Sedangkan murid sebagai subjek yang bermaksud anak berperan aktif dalam proses belajar sambil bermain. Kemudian, apa perbedaan antara metode individual system dengan metode klasikal system? Jawabannya, individual system dengan cara berpusat pada anak sebagai subjek saat belajar. Sedangkan klasikal system dengan guru yang menjadi subjek. Kemudian, nomor 7, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Jawabannya, anak menjadi enjoy dalam kegiatan belajar, tambah bersemangat tanpa adanya rasa tekanan. Nomor 8, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara klasikal sistem? Anak akan mudah bosan dan merasa tertekan, dan anak akan menjadi kurang inisiatif untuk bertanya. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai metode variation skill. Yang pertama adalah apa pengertian variation skill? Jawabannya yaitu kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek. Nomor 2, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Yaitu karena anak mempunyai rentan konsentrasi yang pendek, mudah teralihkan dan cepat bosan pada satu kegiatan. Yang nomor 3, apa tujuannya ingin dicapai dengan variasikan kegiatan belajar? Tujuannya variation skill adalah agar anak tidak merasa bosan, semakin tertarik, bersemangat, dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Kemudian, sebutkan 3 aspek belajar. 3 aspek belajar itu ada 3. Kemampuan afektif yang berkaitan dengan perasaan, kemampuan kognitif yang berkaitan dengan kerja otak dan kecerdasan, kemampuan psikomotorik yang kegiatan berkaitan dengan fisik dengan penggunaan anggota tubuh. Kemudian, kegiatan apa yang termasuk kegiatan kognitif? Kegiatan kognitif yaitu termasuk kegiatan membaca dan berhitung. Kegiatan apa yang termasuk kegiatan aspek afektif? Yaitu bernyanyi, berdialog, berdongeng, dan bercerita. Kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Seperti melempar, menari, menangkap yang disebut dengan motorik kasar, dan ada motorik halus yang kegiatannya seperti proses belajar di bimbel seperti mewarnai, menarik garis, dan menulis. Kemudian bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar, yaitu dengan cara melakukan kegiatan utama tetap banyak dilakukan dibanding dengan kegiatan selingan. Motivator wajib berupaya menyerahkan anak untuk bermain dialog, baca-bacaan bersama dengan cara yang lebih menyenangkan. Kemudian, sesuai dengan kemampuan anak dalam prosesnya, motivator fokus untuk mengamati ekspresi anak, apakah anak senang melakukan kegiatan tersebut. Lalu, motivator membimbing anak melakukan kegiatan selingan dengan durasi yang tidak terlalu lama. Motivator mengarahkan anak berperan aktif dalam kegiatan, memberikan reward minimal 5 menit sekali, mengevaluasi afeksi atau sikap yang dilakukan setiap saat, mengevaluasi kognitif atau kemampuan yang dilakukan setiap 10 menit sekali pada anak. Kemudian, pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai teori dasar dalam psikologi pendidikan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat? Yang dimaksud yaitu ketika kita melakukan sesuatu kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya akan diulang. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? Maksudnya yaitu ketika suatu kegiatan yang terus diulang maka akan berdampak mampu. Yang ketiga ada apa yang dimaksud dengan the law of radiance atau hukum kesiapan, yaitu
Ketika seseorang semakin mampu, maka semakin siap tampil. Serta prosesnya pun akan semakin menyenangkan, dampaknya akan menumbuhkan minat belajar, menggelora, atau minat kuadrat dalam diri seorang tersebut. Sekian jawaban dari tugas magang kedua dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.